saya banggakan teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, bangga rasanya berada di depan teman-teman. Dan pertama-tama saya mohon maaf dulu karena acaranya harus jam 8.30, kita mulai jam. Sangat penting untuk kita semuanya karena kita adalah insan-insan yang memberikan jasa kepada pasien-pasien dan masyarakat kita. Jadi mari kita bersyukur. Dan yang kedua, izinkan saya mempermaklumkan bahwa hari ini seharusnya Bapak Direktur hadir, tapi karena Bapak Direktur ada acara dan biasa ada acara di Kabupaten Karangasem untuk kegiatan hari ulang tahun Pemprov, jadi beliau menugaskan saya untuk hadir di sini. Dalam kegiatan ini, yang kedua saya ingin adaptive communication. Tapi kalau sudah yang namanya pelatihan workshop, yang kita harapkan adalah perubahan dari keterampilan dan sikap, ya. Jadi saya berharap nanti setelah pelatihan ini teman-teman selain memiliki pengetahuan apa itu adaptive communication, pesan gitu kan, menyusun pesan kita ini mau menyampaikan apa sih, tujuan komunikasinya apa. Oh, tujuan komunikasinya mau menjelaskan nih ke pasien, mau menginformasikan ke pasien. Oh, saya tujuan komunikasinya Mbak Naomi bilang mau memotivasi pasien, mau memastikan pasien dalam keadaan nyaman misalkan. Maka itu 2. Selamat pagi, dengan Anggi bisa dibantu. 2 aja. Kakak Naomi deh, suka deh, ih lucunya, ih gemes deh. Ya, pilih yang mana? 2. Kenapa yang 2? Karena terlihat ramah mungkin ya, ada kesan cerianya. Nah, itu yang disebut sebagai smiling voice. Smiling voice. Ya. Makanya orang-orang bank gitu ya biasanya tuh disediakan cermin tuh di sampingnya. Disediakan cermin di sampingnya sambil angkat telepon, ya selamat pagi dengan Cindy bisa dibantu. Rumah Sakit Bali Mandara, selamat pagi dengan Cindy bisa dibantu. Boleh dong saya dengar suaranya, pendaftaran di sini siapa? Siapa saja, Dokter Eka? Apa dulu? Selamat pagi, salam dulu, terus biasanya institusi ya, institusi dulu, nama institusi. Nah, selamat pagi, institusi, kemudian dengan nama dulu siapa, bisa dibantu. Ini dengan pendaftaran rawat jalan, Ya. apakah benar dengan pasien atas nama Ibu Anggi? Oh, ini karena rawat jalan ya. Kalau misalkan di bagian depannya customer service-nya, sorry. Boleh misalkan teman-teman kesini, Yes. Good morning dari Mandara Hospital, Home ICU, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Wih, coba pakai senyum deh. Ini 1 tadi ya, 1 ya. Ini 2 nih, pakai smiling voice. Boleh pakai senyum? Coba. Good morning dari Mandara Hospital, Home ICU, selamat pagi. Sedikit lagi deh, tegak nih kayaknya, sedikit lagi coba. Nah gitu, iya bener gitu, coba. Good morning dari Mandara Hospital, Home ICU, selamat pagi. Nah, lebih enak kan? Waktu merasa ini belum ketemu, tapi kok rasa-rasanya saya kok disambut hangat gitu ya sama bagian front office. Siapa sih ini bagian front office-nya, penasaran gitu. Nah itu ya, jadi kesan pertama itu sangat juga menentukan gitu bagaimana kemudian pasien kita nantinya tertarik ya untuk mendapatkan servis dari rumah sakit. Oke. Nah, dari ketiga hal ini, 3V ini, verbal, vokal, dan visual, kira-kira paling besar itu pengaruhnya yang mana? Vokal, angkat tangan? Vokal? Oke. Verbal? Verbal? Ada yang menganggap verbal paling besar? Visual? Visual juga nggak ada yang lain, apa? Aliran kebatinan nih ya? Kodam ini ya semuanya. Jawabannya adalah visual, ya. Mau pembuktian nggak? Mau nggak? Mau. Percaya nggak kalau paling besar itu visual? Ini saya kasih tunjuk ya. Udah kayaknya udah pick me juga sekarang nih. Makin di sini makin pick me gitu ya. Oke. Ya. Kakak Yoga. Ini saya deg-degan loh nih ngomongnya loh. Ini
Boleh ya? Boleh, ini jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam lah. Bener ya? Boleh ya? Kakak Yoga ganteng banget. Iya, tapi kan saya kan udah jujur nih. Ganteng banget loh, beneran. Percaya nggak? Kok nggak percaya? Ih, pegang-pegang lagi. Itu dinyanyiin loh. Colek-colek. Jadi nggak percaya nih? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Gestur yang terlihat begitu. Nah itu jadi memang pada kenyataannya kita adalah makhluk visual gitu. Kita lebih percaya dengan sesuatu yang kita visualisasikan. Ini kakak Bigmi yang ada di belakang ini loh ya. Nanti dimicio-ciokan loh. Ya, oke ya. Jadi maka dari itu memang pada kenyataannya kalau berkaitan dengan servis ya, kita gestur itu menjadi salah satu hal yang penting tuh untuk kita tunjukkan ya, gestur yang positif. Sikap terbuka. Sikap terbuka seperti apa sih? Sikap terbuka seperti apa? Ramah ya. Biasanya salamnya Rumah Sakit Bali Mandara gimana? Tangan kanan di bahu sebelah kiri. Gitu. Salamnya gimana? Selamat pagi. Luar biasa. Terus kaget banget ya kalau jawaban si pasiennya itu kerja keras. Boleh nggak nih pasien? Pernah ikut training ya? Nah, ikut training ya, iya. Ya kan, jawabannya gitu lah, gawat nih, gitu kan. Ordal gitu kan. Ya jadi menunjukkan sikap terbuka tadi dengan salam ya, kemudian juga sikap yang namanya terbuka ya, terbuka, welcoming gitu ya. Jadi tidak ada yang sifatnya itu contoh tangan silang, kedua tangan disilang, kedua tangan misalkan ada tangan yang dimasukkan ke dalam saku atau di belakang, kesannya kayak gendong tuyul gitu ya. Nah itu sikap tertutup ya. Jadi gambarannya kayak gimana? Mungkin di sini Besti sering lihat ada SPG di mall, ya. SPG misalkan properti begitu ya, atau SPG apa ya, macam-macam lah ya, rokok dan sebagainya. Masih ada nggak sih SPG rokok? Masih di mana nih ya? Aliran ilmu hisab nih. Ya. Jadi apa yang dilakukan mereka ya? Mereka pasti dengan cerianya menawarkan gitu kan. Nggak mungkin ya, nih rokok nih, mau nggak? Beli nggak nih? Awas ya kalau nggak beli, nggak mungkin gitu kan? Ya pasti dia akan melihat kami nih, pagi pak boleh dicoba nih pak, ini rokok keluaran terbaru kita pak, gitu ya. Ini beda loh pak rokoknya ya. Nah itu jadi ada sesuatu yang ditunjukkan, mau nggak mau apa? Biasanya minimalnya kita mandang gitu kan, oh iya gitu. Minimalnya dengan ditunjukkan dengan sikap ramah, terbuka, harapannya apa? Paling tidak ada attention yang didapatkan dari mereka, gitu, dari customernya kita, gitu, ya. Nah itu ngomongnya tentang gestur, sikap terbuka, salam, senyum ya, itu senyum itu udah standar tuh, standarnya. Sisanya ya tadi ucapan salam, kemudian sikap terbuka. Ada lagi jarak. Siapa lagi nih yang pick me nih? Ya. Ini begitu saya mana yang pipi suka pura-pura nggak lihat. Pura-pura gitu kan, ya kan? Sebentar. Boleh deh Kakak Vidi. Oh, ya ada yang hebat. Kakak Vidi boleh maju ke depan? Iya, kita sambut Vidi Aryo. Oke, Kakak Vidi boleh di sini? Oke, ya. Madepnya ke saya dong. Nah, Kakak Vidi, saya mau ngajak ngobrol aja nih. Ya, kalau di sini nyaman nggak ngobrol sama saya? Kalau saya posisi di sini, kurang nyaman ya? Kejauhan. Oh, Suka yang dekat-dekat. Oh, 1 meter itu gimana ya? Tapi dia itu kenapa?
di sini. Aduh. Kurang. Kedekatan. Oh, kedekatan. Iya. Jadi rasanya gimana? Deg-degan. Deg-degan. Oh, enggak. Oke. Tunggu sebentar. Boleh kasih hadiahnya, Kakak? Oke, kita kasih applause dulu. Terima kasih. Iya. Oke, dari dekat kan? Oh, enggak. Sip. Nah, ngapain sih Mbak Ani ini panggil Vidi Aldiano kesini kan mulhul? Kenapa ya kok tiba-tiba Brother Vidi tadi merasa, nggak nyaman. Kenapa? To close my heart. Karena apa? Karena saya melanggar zona intimate-nya Brother Vidi. Di mana zona intimate itu hanya boleh siapa? Bapak ibunya Brother Vidi, istrinya Brother Vidi, anaknya, atau kakak dan adiknya. Ya, jadi saya sudah melanggar, makanya dia tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa tadi, Brother Vidi? Nggak konsen banget, deg-degan gimana gitu. Ya, pengennya saya mundur nih kayaknya nih gitu ya. Nah itu karena saya melanggar. Ya sama dengan pasien juga. Coba bayangkan kira-kira jarak yang nyaman ketika berkomunikasi itu gimana? Supaya apa? Supaya nanti kita ketika komunikasi tidak juga suara kita tidak terdengar ya, tapi juga kita bisa merasa apa? Pasti merasa apa? Merasa nyaman sama kita karena apa? Suaranya terdengar dengan jelas gitu ya. Kemudian juga dari pada saat kita empati juga dapat nuansanya gitu. Jadi selain gestur tadi pastikan jarak komunikasinya juga jelas gitu ya, proper begitu. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke komunikasi adaptifnya nih ya. Teman-teman di sini ada nggak pasien yang quote and quote agak-agak nakal? Ada nggak? Banyak katanya. Ini Brother Yogi ini sering katanya dinakalin sama ya. Jadi misal atau gini, ketemu sama pasien yang ngomongnya tuh lama banget, panjang lebar, nggak bisa dikat alias susah dikat. Ada zurhat gitu ya, tiba-tiba ya yang suka zurhat gitu. Kita nanyanya sedikit dia jawabnya banyak, panjang kali lebar kali tinggi. Pernah? Ya, oke. Nah, mau contohnya nggak gimana caranya supaya ngeles tapi dengan cara yang proper dan elegan? Mau tahu caranya? Nah, oke, saya mau cari wajah pikni lagi. Kakak loncat-loncat hamil boleh maju ke depan? Ya, kakak loncat-loncat. Ya, kita sambut kakak loncat-loncat hamil. Ya. Ceritanya kakak loncat-loncat itu tinggi juga ya. Wow. Ya, ceritanya Brother Kasma ini ngobrol banyak gitu ya. Ngobrol banyak, terus saya mau ngekat misalkan ya. Cerita tentang apa? Biasanya hobinya apa? Gosip. Olahraga apa? Apa panjat tebing? Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis dengan apa? Oh, bola. Coba ceritain deh. Ceritain dulu lah gitu tentang pemain bola, tentang sebagainya cerita ke saya. Iya, cerita aja, pokoknya seru. Kemarin itu saya nonton bola antara MU lawan City itu dimenangkan itu United dengan skor 3-0. Pemainnya ada yang cedera. Pak Kasma keren banget ceritanya Pak. Ini kebetulan Pak saya sedang ini Pak nih harus ada visi Pak. Oh kita lanjutkan lagi ya Pak. Menarik banget Pak ceritanya. Jujur ya Pak, saya juga penggemar sepak bola sebenarnya Pak. Ya, jadi pengen nih dengar cerita. Tadi menarik banget nih Pak ya. Tapi karena saya harus visit, boleh ya Pak ya ceritanya nanti kita lanjutkan lagi next session. Boleh ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Karisa. Tunggu dulu. Nah itu contoh pertama
pertama, jadi handle with touch gitu. Pak, sentuh dulu. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa kita nggak cut gitu aja gitu, tapi ada cara yang pas. Jadi di touch dulu, jangan juga sampai raba kemana-mana. Jangan, tidak touch dulu. Pak, ceritanya bagus banget, saya tuh sebenarnya penasaran sih Pak, tapi kebetulan ini jam visit saya, boleh ya Pak ya kita lanjutkan lagi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang nih ada aja ketemu pasien nih, khususnya biasanya di pendaftaran di front office, yang salamannya tuh lama. Pernah, ya, memanfaatkan situasi. Ada caranya atau triknya. Contoh, Ini misalkan ini pasien nakal, ya. Ya, salaman lama banget gitu ya. Pokoknya kita udah mau menghindar ya, tapi susah gitu. Nah, gimana rasanya kalau misalkan Brother Kansa, sulit ya. Misalkan salaman begini terus saya campakkan seperti ini, rasanya gimana? Rasanya gimana? Itu di sini nggak nyaman. Rasanya nggak nyaman ya, rasanya kayak dicampakkan, kayak nggak dihargai gitu ya. Nah tapi beda kalau misalkan ini, katakanlah salamannya lama begitu ya, tapi kemudian kita mau menyudahi gitu. Pak, terima kasih ya Pak ya, saya kebetulan ada ini Pak, ada visit ya, mari Pak saya duluan. Jadi dipegang, jangan dicampakkan begini ya, jangan. Tapi ketika seperti ini, pegang bahunya, kemudian dilepas pelan-pelan. Ya, langsung dikatakan, mohon izin, saya mau ke tempat lain. Oke, kita kasih applause untuk Brother Kasma. dia sih kalau datang ke aku tuh kalau lagi ada butuhnya aja. Nah, itu bisa jadi ada tuh di situ. Ini orang nih sok asik, sok dekat. Nah, bisa jadi ada di situ komunikasi yang terskip gitu, terlewatkan. Rata-rata teman-teman BSP, kalau misalkan ada perasaan tidak nyaman seperti itu, ya, rata-rata itu belum apa-apa langsung loncat ke transaksi. Teman udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba chat WA mau minjem duit. Ya, nah itu belum apa-apa langsung transaksi. Nah, makanya sekarang kita coba pahami yuk, kita coba lihat gimana caranya bisa buy in hati pasien, bisa buy in hati pasangan, bisa buy in hati sahabat, teman. Nah, ini dengan cara menerapkan komunikasi adaptif. Dan saya pun pernah melakukannya gitu ya. Makanya saya yakin komunikasi adaptif ini penting banget untuk diketahui dan diaplikasikan. Oke, kita langsung masuk satu persatu nih ya. Ada yang namanya antisipasi. Kalau dengar kata antisipasi, yang kebayang apa? Jaga-jaga, pasang kuda-kuda, apalagi? Kayaknya preventif gitu ya. Antisipasi itu preventif, jaga-jaga gitu. Nah, maka yang namanya komunikasi adaptif itu perlu tadi pasang kuda-kuda dulu, jaga-jaga dulu, persiapan dulu gitu. Yang perlu dipersiapkan apa? Ini ada yang namanya emotional bank account. Emotional bank account. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya adalah ke trust, kepercayaan. Gak ada yang namanya instan dalam membangun kepercayaan. Tapi kan bagi yang namanya pasien itu kan silih berganti, baru. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat pasien itu merasa benar-benar trust? Nah, ada caranya. Ya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan emotional bank account. Namanya aja bank account, berarti ibaratnya kita nabung koin. Kita nabung koin. Oke, gini. Biar kebayang ya. Ngomongin trust sama atasan. Nah, apa sih bayangannya tim member ya yang dipercaya oleh atasannya, yang dianggap berdedikasi oleh atasannya? Apa ciri-cirinya?
komunikatif, ramah, disiplin termasuk ya? ya. Disiplin ya, oke, paling kelihatan mungkin disiplin kali ya, karena kan berhubungan dengan misalkan ketepatan waktu untuk datang ke rumah sakit begitu ya. Di rumah sakit sendiri jadwal untuk datang itu jam berapa? Jam 7, 8? Sebelum 7.30. Oke, ini karena memang shift, pergantian shift atau gimana? Untuk yang perawat misalkan, itu datang paling nggak jam berapa? Masuk 7.30, bukan jam 7 ya? Memang sebelum 7.30. Oh, ada kata sebelum 7.30. Pokoknya 7.30 itu udah tap gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan seorang perawat, staf perawat ingin dipercaya oleh atasannya, dia harus salah satunya tadi disiplin. Ya kan ya? Disiplin gitu. Disiplin, misalkan di sini ada perawat kayak di sini. Adakah? Staf perawat nggak ada ya? Oke, katakanlah misalkan brother yoga deh, ceritanya perawat nih, gitu ceritanya, ya kan? Datang ke rumah sakit, tiap hari itu datangnya bukan lagi jam 7.20, 7.30, bukan. Jam setengah 7, brother yoga tuh sudah standby di rumah sakit. Bahkan jam 6 udah sarapan bubur di depan rumah sakit. Tiap hari itu dia melakukan itu. Ya, maka kira-kira image yang tergambar dari brother yoga ini apa? Rajin, oke, disiplin, apalagi? Sayang. Bun, Benar juga. tepat waktu, gitu ya. Nah, ketika misalkan suatu ketika nih, brother yoga jam 9 belum datang kantor, belum datang ke rumah sakit, kira-kira mungkin nggak atasannya bilang, ini yoga ini kemana? Jangan-jangan dia jangan dia ini lagi jalan sama gebetannya lagi. Mungkin nggak kayak gitu. Minim kemungkinan kan ya. Minim kemungkinan karena sudah terlihat sebagai apa tadi, disiplin karena komitmen, konsistensinya, tepat waktu gitu. Nah tapi buat orang yang sehari tepat waktu, besoknya lagi telat, besoknya lagi tepat waktu, besoknya lagi telat, mungkin bisa aja terjadi kayak gitu, ya kan? Memang biasa nih. Bahasanya pasti kayak gitu kan yang luar. Biasa nih, ini si ini nih satu nih gitu. Ini besok nih lihat aja nih. Saya butuh cuti. Cutinya nggak nanggung-nanggung ya, 4 hari. Padahal jadwalnya lagi lumayan padat tuh. Dan saya yakin banget dengan tipikal atasan saya itu nggak bakal di-approve. Maka saya melakukan yang namanya emotional bank account. Nah, basically emotional bank account itu gini sederhananya. Orang itu kalau dibaikin, kemungkinan dia kembali baik itu akan lebih besar. Jadi istilahnya ini nabung kebaikan. Maka yang pertama saya lakukan adalah memahami kawan komunikasi. Oke, atasan saya ini paling suka kalau titik-titik. Oh, paling suka kalau timnya itu proaktif. Paling suka kalau timnya itu ngebantu dia, inisiatif gitu. Nah, ya, dari situ. Kemudian saya lihat nih, oke, ini lagi banyak kerjaan nih si Babe nih, ya. Wah, ya, jadi saya baca dulu gerak-geriknya. Oh, ternyata si Bapak ini lagi ada kerjaan dari director, lagi ada kerjaan A, B, C, D. Saya kan lagi butuh nabung nih, ya kan? Saya masih punya waktu 3 minggu nih, oke, ya. 3 minggu itu, ya 2 minggunya saya pastikan tabungan saya udah gendut nih, gitu. Jadi saya datang ke atasan saya, Pak, kemarin lagi ada ini ya Pak yang meeting. Wah, atasan saya cerita dong, ya begini saya dapat tugas gini. Oh Pak, ini menarik Pak, saya bisa bantu loh Pak. Gimana kalau gini gitu. Wah, boleh tuh, kamu bisa Pak. Nah ingat ya, ingat nih, jaga komitmen, kemudian juga klarifikasi ekspektasinya. Pak, jadi Bapak butuh data yang lengkap ya Pak ya, dengan detail A, B, C, D, E. Betul Pak? Betul. Nah baru diaplikasikan ya, sesuaikan dulu dengan ekspektasinya. Jangan sampai doi mintanya tempe, kita kasihnya tahu gitu ya. Jadi benar-benar disesuaikan gitu ya.
Nah, jangan juga sampai kita itu menjanjikan sesuatu yang di luar kendali kita. Misalkan deadline-nya tanggal 10, kita bilang, Pak, tanggal 7 bisa kok. Ya jangan sampai ternyata tanggal 7 itu nggak ditepatin. Wah, yang ada bukannya tabungan plus malah minus. Apalagi kalau udah waktunya dekat, jangan sampai itu justru jadi minus, nggak akan di-approve. Jadi ini kita bicara tentang timing, kita bicara tentang cara, kita bicara tentang strategi, gitu, ya. Terus saya lihat atasan saya kan biasanya kan kalau lagi sibuk dia skip makan siang. Wah, saya berhubung saya kejar deadline ini ya, nambah tabungan, saya datang minta mau saya ambilin makanan di dining hall, nabung, dapat kan ya. Next, cari kesempatan lagi, gitu terus ya. Nabung kebaikan. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata di tengah jalan saya bikin poinnya minus gimana? Atau di rantai pelayanan nih Mbak Anggi, di depannya front office-nya udah bagus, tapi tiba-tiba di bagian pendaftarannya ada mispersepsi yang menyebabkan si customer ini justru malah jadinya marah. Marah sama siapa? Marah sama next service-nya, misalkan perawat atau bagian dari farmasi. Gimana dong? Berarti kita nggak bisa bikin trust. Nah, taking responsibility itu jawabannya. Jadi gimana cara, memang berat yang nextnya tuh, berat. Kenapa? Yang nextnya ini customernya udah kecewa. Jadi gimana caranya kita bisa mengembalikan trustnya? Ya harus kerja keras. Kerja kerasnya dengan apa? Cari hot bottomnya ini pasien. Pasien itu kan tadi paling suka apa? Ramah, komunikatif dan sebagainya. Coba treat seperti itu. Ya, jadi lebih effort lagi sehingga apa? Oh iya, oke deh. Ya, sampai keluar kata seperti itu. Nah, singkat cerita yang terjadi sama saya, ya saya jagain terus tuh sampai 3 minggu tuh ya. Deket hari H-nya tuh sekitar 5 hari atau 5 hari atau 6 hari sebelumnya. Terus saya bilang, Pak, saya butuh cuti nih Pak, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dengan kondisi tabungan saya udah penuh tuh. Nah, kira-kira jawaban atasan saya gimana? Atasan saya kan strict ya orangnya ya. Nah, kira-kira jawabannya apa coba? Gak langsung ya ternyata. Dia bilang gini, sebentar ya, gimana? Jadwal kamu so far so good sih Pak. Nah kayaknya gini biasanya. Saya sampai tahu loh, dia sudah oke deh Ki, gitu ya. Jadi sebenarnya tipe dia nih, yang realnya dia nih ya, realnya dia itu pasti bilang, coba kamu pikir-pikir lagi deh Ki, begitu tuh. Tapi kalau kita udah nabung, oke deh Ki, yang penting kamu pastikan ya kalau semuanya aman. Oke Pak. Nah, jadi itu yang disebut sebagai proses antisipasi. Kalau di tengah tadi minus gimana? Ya udah, kita harus berbuat kebaikan berkali-kali lipatnya lagi. Supaya apa? Supaya bisa terobati tadi iritasinya itu. Kalau suami istri bisa nggak? Bisa. Buat istri-istri yang pengen nambah duit belanjanya bisa. Asal tahu aja apa yang disukain sama suaminya. Suaminya datang, disiapin minum, ya pulang kerja disiapin minum, siapin cemilan. Ya mungkin nanti ada aroma-aroma, apa ini, kok ada yang beda sih, pasti ada maunya. Ya biasa, pasang-pasang wajah ini ya, wajah-wajah Marimar, Esmeralda ceria gitu ya. Jangan sampai ketahuan kalau kita ada maunya tuh gitu. Jadi lakukan itu secara konsisten dulu. Baru deh ujung-ujung, kayaknya kita perlu deh nambah ini nih biaya belanja gitu ya. Nah itu akan berat juga tuh buat si suami bilang enggak tuh ya. Minimalnya berpikir. Tahap deteksi. Ya, deteksi. Deteksi ini apa? Jadi deteksi ini kalau teman-teman baca di sini mengobservasi dan mengenali pola-pola yang ada pada kawan bicara. Rata-rata nih dari kita manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya judgment atau label, betul? Wah, lihat nih mukanya kotak nih,
Wah, galak nih pasti nih, gebrak meja nih pasti kalau marah nih. Gitu. Tuh kan, bener kan? Ini ibu itu tuh yang alisnya tinggi sebelah itu waktu kemarin sempet tuh marah-marah tuh sama Mbak Windy tuh. Ini nih orangnya nih, gitu nih pasti nih nanti next marah-marah lagi nih dia nih. Gitu ya. Oh, dia Batak, wajar lah, gitu Batak keras, gitu bisa. Oh dia Padang, pantesan aja perhitungan banget, gitu ya. Ngelihat tagihan tuh langsung deh, ya beda dikit kayaknya, oh mahal dikit kayaknya dibilangnya dia nggak beres nih, gitu ya. Jadi kita manusia tuh pasti nggak bisa terlepas atau sulit untuk yang namanya netral, karena kita punya yang namanya persepsi, ya. Nah, itu yang tidak disarankan dalam komunikasi adaptif. Gimana caranya dibalik? Dibaliknya gimana? Nah, biar mungkin ada gambaran, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Dulu saya waktu ambil S2, itu saya punya sahabat. Sahabat saya ini cukup matang dan karirnya itu bagus banget. Dulu dia pernah ada karir juga di hotel, di salah satu hotel besar lah di Bali. Sekarang beliau sudah pindah ke Jakarta, posisinya sudah tinggi lah ya teman-teman. Jadi dia unik nih dari teman saya ini. Setiap pulang kuliah itu pasti kami ada agenda makan bareng. Kebetulan kami bertiga, saya, dia dan teman saya tuh. Camping, ini pasien galak, ini pasien nyebelin, itu akan melekat tuh. Tapi kalau kita balik, kenapa ya pasiennya bisa semarah ini? Apa karena dia kesakitan? Atau karena dia kelelahan? Jadi kita justru akan mencari jawaban yang kita cari tahu nanti solve-nya gimana gitu. Itu akan otomatis tuh sikap kita mengikuti. Makanya saya bertanya gitu ya dalam hati ini, kenapa ya dia jadi perfeksionis itu? Tahu nggak ya, keluar teman-teman bahasanya ketika saya ngobrol sama dia, Mbak, lo service excellence-nya bagus deh Mbak, gitu ya, kan lo gue bahasanya. Tapi gimana ya Mbak ya, gue sih nggak tahu sih ya itu orang itu paham nggak tuh lo sebut komplimen, gitu ya, ambil bercanda ya. Tapi Mbak, menurut lo kenapa sih lo bisa kayak gitu ya? Kenapa sih lo bisa strict itu gitu? Padahal kan ya mungkin nggak semua orang paham Mbak sama servis yang apa istilahnya, lo kan servisnya udah jago, nggak semua orang kan servisnya sejago lo. Jawaban dia apa? Jawaban dia gini teman-teman, iya sih cuy, gue salah. Iya sih, dia kayaknya juga nggak paham sih, nggak tahu sih ya gitu. Tahu nggak gue kayak gini kenapa? Karena atasan gue dulu tuh keras sama gue sebegitunya. Jadi saya baru ingat tuh konsep-konsep ya. Oh iya, kita ini sebenarnya cetakan atau produk dari atasan pertama kita. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kita ini ya, kita ini cerminan profesional seperti apa ya, itu cerminan profesional, cerminan atasan pertama kita. Nah itu yang terjadi di teman saya. Jadi atasannya tuh dulu benar-benar strict banget, sampai rambut aja itu yang nggak boleh ada yang keluar tuh dari relnya gitu. Tapi nggak aneh sih, maksudnya hingga pada akhirnya dia bisa masuk ke posisi GM begitu ya di usia masih 30 tahun ya nggak aneh sih, karena memang dia ditempa sebegitunya gitu ya. Ya tapi itu yang terjadi. Oh karena ini, coba bayangin kalau saya nggak tanya itu, mungkin saya nggak akan pernah tahu gitu aslinya seperti apa kalau kita nggak bertanya. Maka dari itu ya mungkin bisa jadi kalau pasien marah ya bukan hanya sekedar marah ya, bisa jadi ada sesuatu, there's something behind marah-marahnya gitu. Bisa jadi dia kecapean, bisa jadi dia sakit gitu. Nah itu ya, kemudian kita coba lihat di deteksi gitu ya. Selanjutnya transaksi, jangan coba-coba melakukan transaksi sebelum antisipasi dan deteksinya matang. Belum apa-apa udah, Brother Daniel mau nginep dong di rumahnya. Nginep, enggak, kita bestie.
berat. Belum apa-apa udah minjem ya gitu. Oh, ternyata saya ini bisa membantu ya, bisa diandalkan ya. Gue thank you banget loh ya. Thank you banget lo udah dibantuin. Gue nggak tahu deh kalau bukan lo siapa lagi yang bisa bantu gue. Lo biasa aja kali, lo mah lebay gitu ya. Tapi dia seneng lo digituin. Pasti itu orang tuh pasti seneng digituin. Orang tuh kan pada dasarnya seneng dipuji, ya nggak? Seneng dipuji, seneng diakui. Nah itu. Jadi prize ini sebetulnya tujuannya memunculkan kesan yang manis supaya kita nggak dianggap datang karena ada maunya, gitu ya. Nah itu dari komunikasi adaptif. Ada pertanyaan so far teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan siapkan